Bu Jenny dari Unpati? Iya. Iya benar. Iya, silakan Bu Jenny, mungkin menyampaikan sesuatu untuk kita bahas bersama. Silakan Ibu. Terkait dengan tugas kemarin mungkin yang masih membingungkan hanya di bagian penganggaran ya Bu. Oh iya. Kemudian itu memang Iya. belum sempat kami diskusikan. Iya, iya. Baik Ibu. Jadi ini memang hampir 5 dari 5 yang masuk ini memang masih ada masalah adalah di bagian penganggaran. Dan ini memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu juga belum bisa memasukkannya, nanti akan ada sesi diskusi tentang itu, ya. Jadi minggu depan, ya. Jadi minggu depan akan kita diskusikan tentang itu. Yang penting Bapak Ibu mengajarkan penugasan sesuai dengan kemampuan yang ada. Nanti ada hal-hal yang masih membingungkan ataupun belum jelas, nanti kita akan diskusikan bersama tim kami yang ada di FKUGM. Begitu Ibu, yang penting ikuti tahap demi tahap. Oke? Iya. Ya. Mungkin berikutnya. Bu Tina, ya. Bu Tina, ya, silakan Ibu Tina. Mau menyampaikan sesuatu? Iya, Dokter Tina. Iya, ya sebetulnya sama seperti yang Ibu sampaikan tadi, makanya saya tadi udah nggak jadi. Ini mengenai anggaran itu kayaknya kita memang harus sudah tahu dulu paham dulu mengenai mapping intervention ya, karena unit cost dari setiap kegiatannya kan mungkin perlu ditentukan dari hasil mapping itu ya Bu, dan mengetahui kondisi real di lapangan masing-masing mungkin ya Bu gitu. Iya. Iya. Itu pendapat saya gitu. Iya Ibu. Jadi kan untuk menganggarkan dengan lebih detail kan nanti kegiatannya apa dulu, itu pasti. Tetapi paling tidak Bapak Ibu sudah mulai memikirkan bahwa paket-paket konsultasi ini membutuhkan anggaran. Nah, paling tidak struktur anggaran yang dibutuhkan itu seperti apa? Ya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, selain struktur anggarannya, jenis kegiatan ya. Ya, jadi nanti akan tiap kegiatan kan ada struktur anggarannya. Nah, kemudian juga bagaimana penganggarannya itu kan nanti tentu tergantung juga dari SBU, standar biaya umum yang berlaku di masing-masing wilayah. Jadi mungkin di Unpad SBU-nya seperti ini, di FKUGM SBU-nya seperti ini, atau di masing-masing proyek. Jadi untuk detailnya tentu membutuhkan waktu Ibu, ya. Paling tidak minggu kemarin sampai minggu ini kita mengetahui kira-kira dari mana anggarannya, atau karena paket konsultan ini juga harus dipasarkan kepada para pemakai atau user. Begitu Ibu ya. Jadi Ibu dari mana kira-kira sumbernya, kemudian bagaimana struktur anggaran untuk tiap kegiatan. Ini mungkin syukur kalau di dalam tim ini ada yang ahli keuangan atau berasal dari bagian keuangan perguruan tinggi atau fakultas ya. Tapi kalau tidak ada, itu bisa dikonsulkan kepada beliau-beliau. Iya. 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 Iya, begitu ya Bu ya. Jadi iya, karena kenapa? Karena tim konsultan kita ini terdiri dari lintas disiplin dan lintas keilmuan, Bu. Lintas kompetensi. Baik, mungkin ada lagi? Iya. Pak Pinus Duma, silakan. Dari Unmul. Pak Pinus Duma. Halo Bu. Halo, selamat pagi Bapak. Ya betul Bu, saya dari Samarinda. Halo. Iya, dari. Selamat pagi Bu, maaf saya baru bergabung ini, terlambat. Oke, tidak ada masalah Bapak, yang penting gabung. Silakan Pak. Iya itu ya Bu. Iya. Ini maaf nih ketemu Bu Zainab lagi. Minggu depan. Iya Bu, Bu saya Siti senang sekali Bu kenal dengan Bu Zainab. Iya, silakan. Silakan Pak Pinus.
Ya, baik Bu. Saya mau mendengar dulu ini Bu, saya belum memahami untuk hari ini. Iya. Oh begitu, oh, baik, iya iya. Kalau baik Pak Pinus. Jadi bentuk pendampingan kita adalah mengalir mulai dari minggu pertama sampai minggu keempat ini dan semuanya berkaitan. Tapi nggak apa-apa Pak, bisa meskipun telat sedikit, tapi kan materi-materi sudah kami upload. Silakan, mungkin berikutnya. Ya, Bu Ike. Bu Ike Angga ini sudah terhubung dengan kami. Mungkin ada yang mau disampaikan Ibu. Ya, FKM Unmul. Silahkan Bu Ike. Bu Ike. Nah, Bu Ike belum bisa? Oke, kita pindah ke Ibu Kristina dari Undana. Silakan Ibu Kristina. Tes. Iya, halo Bu Kristina. Silakan Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan. Kristina. Halo. Halo Bu Kristina. Tes satu. Iya tes. Iya kami dengar suara Ibu. Halo. Halo Bu Kristina, suaranya udah masuk. Halo Bu. Iya halo. Selamat pagi Bu. Halo Bu. Iya halo Bu, selamat pagi. Halo. Selamat pagi Bu Kristina, silakan. Halo Ibu Kristina dari Undana. Pindah. Oh, ada masalah koneksi? Iya, moga-moga masih bisa connect. Mungkin ada yang lain yang mau masuk? Halo. Iya, halo, silakan Ibu. Tes. Iya, tes. Ibu siapa nih? Ibu Kristina kah? Iya, Ibu Kristina, mohon. Halo. Iya, halo. Oh iya. Halo. Suaranya dia Iya. Halo. Iya. Mungkin. Halo. Halo, silakan Ibu Kristina, masuk aja Ibu. Silakan masuk Ibu. Atau sambil nunggu Bu Kristina masuk? Iya. Ya, saya sampaikan dulu bagaimana nanti. Oh, Bu Jenny. Iya, Bu Jenny, silakan Ibu Jenny dari Unpati. Ibu Jenny. Iya, terima kasih Bu. Ini kan terkait dengan penganggaran, saya masih bisa atau dibahas lanjutan saja saat ini. Iya, penganggaran. Jadi penganggaran tadi sudah saya sampaikan bahwa penganggaran itu yang penting itu paham dulu kira-kira dari mana sumber anggarannya. Kemudian mohon berkonsultasi dengan bagian keuangan yang berada di fakultas Ibu. Kira-kira struktur anggarannya seperti apa? Ya, nah, adapun pembahasannya. Kalau sumber dananya jadi perguruan tinggi. Iya, jadi nanti maksudnya kalau kita sudah membuat paket konsultasi dengan tim konsultannya, ini kan akan kita istilahnya itu akan kita jual kepada user, baik itu kabupaten kota ataupun mungkin Kemenkes
mungkin juga itu merupakan pengabdian masyarakat dari universitas ataupun fakultas, atau mungkin ada dari pihak donor. Donor itu bisa donor dalam negeri maupun donor asing. Nah, sehingga nanti seandainya di Unpati bisa memberikan paket misalnya ya, paket konsultasi di hulu. Misalnya kan kita membuat seperti kemarin kita sampaikan ada minimal 5 paket yang ada di UGM. Nah, untuk masing-masing paket itu kira-kira membutuhkan biaya berapa. Jadi nanti kalau kabupaten kota atau Kemenkes atau pihak donor atau pihak bagian pengabdian masyarakat dari fakultas menyediakan dana untuk itu, nanti tim konsultan bisa menyebutkan angkanya. Begitu maksudnya Ibu, untuk masing-masing konsultan. Nah, tetapi untuk membahas detail tentang bagaimana paket bagaimana tentang penganggaran ini akan didiskusikan minggu depan sesuai dengan jadwal yang kami berikan. Halo, begitu Ibu Jenny? Misalnya tadi saya ngomongin tentang standar biaya umum, kan standar biaya umum kalau misalnya sumber dana di mana, berarti standar biaya umumnya mengikuti sumber dana tersebut atau beda-beda ya? Iya. Karena ada standar biaya, ya beda-beda ya? Beda-beda, ya kan nanti misalnya Bapak Ibu misalnya dari Unpati, mungkin di Unpati ada standar biaya umumnya. Sementara pakai itu dulu, meskipun nanti dari pihak donatur atau dari pihak yang memakai Ibu, mungkin mereka juga memiliki standar. Nah, nanti tentu saja mungkin misalnya pemerintah daerah berarti memakai standar biaya umum dari peraturan daerah tersebut. Iya, jadi nanti kan akan disesuaikan. Tetapi paling tidak strukturnya seperti apa, dari pihak Unpati itu mungkin memakai dulu standar biaya Unpati, tetapi dalam pelaksanaannya tentu ada yang namanya negosiasi Ibu, ya, termasuk negosiasi harga, ya. Karena nanti ada standar. Jadi Ibu untuk tahap awal, mohon maaf Ibu, mungkin memakai dulu standar biaya umum dari Unpati. Begitu Ibu? Ya. Mungkin di situ kan perlu ada seminar, ada workshop, perlu pendampingan, perlu macam-macam. Nah, itu memakai dulu standar Unpati. Nah, dalam pelaksanaannya tentu ada negosiasi dengan pihak pemakai. Begitu Ibu? Halo, selamat pagi Bu Kristina. Selamat pagi Bu. Ya, silakan Ibu. Ini berkaitan dengan tadi kan tentang paket pekerjaan ya Bu ya. Iya. Mungkin yang hasil dari diskusi kami, kira-kira maksudnya kami menawarkan pekerjaan di misalnya yang yang membutuhkan pekerjaan itu misalnya pemerintah kabupaten ya Bu ya. Iya. Lalu kira-kira selama kita belum tahu misalnya intervensi apa yang mereka perlukan, itu bagaimana prosesnya Bu ya, maksudnya untuk promosi pekerjaan sebagai konsultan gitu Bu maksudnya. Iya Ibu. Jadi begini, ini kan sebenarnya itu kan Kemenkes juga kan membutuhkan ini ya Ibu ya. Tapi selama ini yang aktif ya, yang yang sedikit aktif, yang sudah aktif tim konsultan ini kan UGM. Maksudnya itu yang terbentuk di dalam tim. Tentu di semua perguruan tinggi mungkin sudah ada, tetapi yang bentuk tim itu ada di UGM. Jadi nanti bagaimana memasarkannya? Nah, di sini Prof. Laksono Tristanto beserta dekan-dekan dari Fakultas Kedokteran dan FKM di beberapa perguruan tinggi dengan kerjasama dengan Kemenkes sudah membentuk namanya konsorsium KIA. Nah, jadi ada konsorsium apa Bu? KIA, Kesehatan Ibu dan Anak untuk MDJ 4. Jadi apakah dari Universitas Ibu Kristina udah masuk atau belum, saya tidak hafal. Tapi konsorsium itu akan bekerja sama untuk menurunkan kematian ibu dan bayi. Nah, tetapi di dalam upaya ini
perlu ada peningkatan kapasitas perguruan tinggi untuk menjadi konsultan. Ya, begitu Ibu. Nah, inilah yang kami coba bantu ya dengan pembentukan pengembangan konsultan, baik konsultan manajemen maupun konsultan teknis dari perguruan tinggi untuk program KIA atau untuk penurunan kematian ibu dan bayi, begitu Bu. Jadi nanti bagaimana pemasarannya? Nanti kita sama-sama memasarkan secara secara bersama-sama. Nanti jaringan kita akan melakukan itu, tetapi tim yang ada di masing-masing universitas juga bisa melakukan pemasaran sendiri-sendiri. Karena yang kita akan konsep dalam kegiatan ini adalah bagaimana membantu kabupaten kota untuk menurunkan kematian ibu dan bayi. Begitu Ibu? Iya. Ya, jadi sama-sama nanti masarkannya. Tapi coba, ayo kita susun dulu bagaimana sih anggarannya, begitu. Jadi ini yang kami sampaikan itu hal-hal yang harus dipikirkan sejak awal. Tentu tidak sempurna, tidak langsung sempurna. Karena itu kita akan membutuhkan beberapa kali pertemuan-pertemuan. Baik sewaktu ASN ini maupun di luarnya. Begitu Ibu. Nah, dan kami dari UGM juga siap nanti setelah blended learning ini selesai pada tanggal 29 Maret, kami siap untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang mendetail tentang paket-paket itu sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi masing-masing. Begitu Ibu. Halo. Iya Ibu, terima kasih. Sudah agak jelas ya, Bu? Kalau mau halo? Halo. Halo Ibu. Halo. Terima Iya. kasih Ibu untuk jawabannya. Iya. Halo. Halo. Apakah tidak masuk? Halo. Ya. Silakan Ibu, silakan. Iya. Terima kasih untuk jawabannya Bu. Iya. Kalau misalnya kira-kira yang dilakukan di UGM selama ini itu bentuk pemasarannya seperti apa ya Bu? Iya, iya. Jadi karena UGM, mohon maaf ya, di UGM itu kan luas sekali. Kemudian di dalamnya ada Fakultas Kedokteran. Di Fakultas Kedokteran UGM itu kebetulan kami tidak ada FKM di sini. Tetapi di Fakultas Kedokteran itu ada IKM, bagian IKM. Ya, ilmu kesehatan masyarakat. Ya, jadi ada di situ ya, baik S1, S2 semua. Kemudian UGM memiliki namanya PKMK, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Itu yang bergerak di konsultasi-konsultasi tentang kebijakan dan manajemen kesehatan, dan sampai saat ini sudah berumur 16 tahun. Jadi 16 tahun kami sebagai konsultan maupun peneliti, nah itu di bawah panglimanya itu tentu mungkin sudah kenal, yaitu Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MHC, PhD. Beliau panglimanya. Sedangkan kami ini prajuritnya ya toh. Ya, jadi oleh sebab itu nanti satu persatu akan kami sampaikan. Yang menjadi user selama ini di UGM memang kebanyakan adalah dari donatur luar negeri, dari USAID, kemudian dari USAID ya, kemudian yang banyak sekali kegiatan konsultasi yang diberikan oleh PKMK FKUGM. Salah satunya adalah KIA. Jadi bukan satu-satunya KIA, salah satunya adalah KIA. Nah, siapa saja yang sebagai timnya itu terdiri dari lintas keilmuan, lintas disiplin. Dari berbagai-bagai, ada yang sampai kita dari Fakultas Kedokteran sendiri, kemudian dari para klinisi, para ahli manajemen, ahli epidemiologi, kemudian juga kami di sini juga memiliki, kami libatkan juga dari Fakultas Budaya, ya. Jadi betul-betul lintas disiplin. Nah, nanti kita
pengalaman UGM, jadi membentuk konsultan ini akan kita bagi terus-menerus dengan Bapak Ibu, ya. Jadi kalau hari ini belum terlalu tuntas, jelas, minggu-minggu berikutnya kita akan membahasnya. Begitu Ibu? Iya, Dan terima nanti kita kasih, Bu. pasarkan bersama-sama. Ya, ini sudah merupakan komitmen dari Prof. Laksono. Mari perguruan tinggi se-Indonesia ini bergerak bersama-sama untuk membangun wilayahnya. Jadi selama ini perguruan tinggi kan ya seperti di Menara Gading. Nah, sudah saatnya perguruan tinggi itu menyapa ke bumi, yaitu bagaimana kita yang bergerak di bidang kesehatan dan kedokteran itu sudah peduli terhadap masalah yang ada di lapangan, yaitu yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, rumah sakit, dan sebagainya. Begitu Ibu? Ini ada pertanyaan dari Ibu Tina Dewi Judistiani. Pertanyaannya begini. Apakah keanggotaan konsorsium ini sifatnya institusi? Kemudian ada lagi kelanjutannya. Ada berapa contoh NGO yang bergerak dalam bidang konsultasi ini? Apakah ada di Indonesia NGO yang terbagi dalam konsorsium ini? Bergabung. Oh ya, bergabung. Terus kelanjutannya lagi, selama UGM menjadi konsultan di berbagai daerah, selain melibatkan lintas fakultas di UGM sendiri, apakah pernah juga melibatkan sumber daya perguruan tinggi lokal sehingga FKM lokal yang masih berumur muda atau kurang lebih dari 10 tahun dapat juga turut menimba ilmu dari UGM? Kayaknya tadi udah jauh Ibu ya. Iya, Bu Tina. Ya, apakah keanggotaan konsorsium ini institusi? Ya, jadi sudah terbentuk, tetapi sudah terbentuk, tetapi isinya itu yang belum aktif. Ya, jadi sudah terbentuk adalah tadi dari dekan-dekan Fakultas Kedokteran dari beberapa universitas di Indonesia. Ada beberapa NGO di Indonesia yang bergabung. Jadi ya, untuk yang bergabung, jadi kalau yang konsorsium tadi adalah anggotanya perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan ibu dan anak. Nah, ada berapa NGO-nya nanti kami tanyakan dulu ke Prof. Laksono. Sudah ada berapa NGO, tapi bukan menjadi anggota konsorsium. Kemudian selama UGM jadi konsultan apa melibatkan? Iya, betul. Jadi UGM untuk kesehatan ibu dan anak ini banyak bergerak di NTT. Banyak bergerak di NTT, kemudian juga di Papua, kemudian di DIY. Nah, untuk kami sudah mulai memberdayakan perguruan tinggi lokal, yaitu dari Undana, yang juga merupakan salah satu peserta dari blended learning ini. Nah, dari Fakultas Kedokteran Undana meskipun masih muda, tetapi mereka sudah membentuk ini dimulai dari mereka membentuk pusat kajiannya. Jadi ada pusat kajian di Undana yang melibatkan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Itu sudah mulai menjadi pusat studi di Undana. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kami melibatkan perguruan tinggi lokal untuk sama-sama menangani permasalahan KIA di NTT. Karena Undana ada di NTT, jadi ya karena tidak mungkin UGM akan terus-menerus berada di sana. Nah, contoh donaturnya siapa yang membiayai itu, membiayai kegiatan kami di NTT adalah AIP-MNH dari USAID. Ya, jadi itu salah satu yang yang mendanai kegiatan kami di NTT. Begitu. Nah, dengan pengalaman ini, kami dari UGM itu ingin
ya bekerja sama dengan teman-teman untuk menangani permasalahan di seluruh Indonesia. Karena nggak mungkin UGM akan bisa menangani semua wilayah, karena di Indonesia ini lebih kurang 500 kabupaten kota dengan 34 provinsi. Nah, harapan ke depan yang menangani adalah dari perguruan tinggi setempat. Begitu, Ibu? Pertama, biaya konsultan diperuntukkan untuk apa saja? Kemudian, dapatkah kami mendapatkan contoh perincian anggaran konsultan yang telah berjalan di UGM? Yang kedua, bagaimana batasan yang jelas antara peran sebagai konsultan teknis dan konsultan manajemen? Bagaimana kalau dalam pemetaan intervensi yang diminati Dinkes Provinsi untuk diselesaikan kami tidak punya ahlinya? Pak Demsa, biaya konsultan itu untuk apa saja? Kegiatan konsultan itu sendiri, ya. Misalnya konsultan itu misalnya untuk ada biaya transportasi, ya, ada biaya akomodasi, ada biaya honor dan sebagainya. Itu yang dipergunakan untuk konsultannya sendiri. Tetapi juga dipakai untuk pelaksanaan kegiatan konsultasi. Ya, jadi mungkin di situ untuk pelaksanaan konsultasi itu dibutuhkan beberapa kegiatan-kegiatan. Misalnya ada kegiatan seminar, kegiatan workshop, kegiatan pelatihan, pendampingan, dan sebagainya. Kemudian mungkin juga dibutuhkan biaya-biaya untuk peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas baik kapasitas SDM, peralatan, sarana, dan sebagainya. Jadi itu akan sangat tergantung betul dari kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh user. Begitu ya Bu? Begitu ya Pak? Ya. Dapatkah kami dapatkan contoh? Nah nanti akan kami sampaikan karena kami bekerja dalam tim, nanti akan kami sampaikan ke tim pembiayaan. Ya begitu ya Pak. Jadi yang ini bukan keahlian saya, ya. Jadi ada tim kami yang akan bertemu dengan Bapak Ibu minggu depan. Kemudian bagaimana batasan jelas antara konsultan manajemen dan konsultan teknis. Jadi kesehatan anak, kemudian teknis untuk IT-nya sendiri mungkin ada teknisnya, itu akan ada konsultan-konsultan teknis. Jadi kalau konsultan manajemen bergerak di bidang manajemennya dan kebijakannya, sedangkan konsultan teknis adalah hal yang sudah bersifat sangat-sangat teknis, ya itu seperti tadi mungkin tentang kesehatan ibu, kesehatan anak, ya, IT, kemudian nanti ya bagaimana membuat penganggaran dan sebagainya, itu sudah sangat teknis. Bagaimana kalau tidak punya ahli? Nah ini seperti penugasan yang sudah kami berikan sejak minggu kedua, bahwa Bapak Ibu harus sudah mencari siapa saja sih yang punya keahlian-keahlian yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak ini. Ya, itu dicari, diinventarisasi. Itu baik yang berada di Fakultas Kedokteran maupun Fakultas Kesehatan Masyarakat sendiri maupun di luar itu. Bisa saja berasal dari, mungkin saja dari Fakultas Ekonomi, bisa dari komunikasi atau dari mana saja, dari budaya dan sebagainya, itu dicari yang akan bekerja secara multidisiplin. Ya, jadi mereka dipakai waktu tenaganya dan pikirannya sesuai dengan paket yang kita lakukan. Jadi tidak full timer di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya. Seandainya sama sekali tidak ada ahlinya lah. Kalau tidak ada ahlinya, berarti tidak bisa memberikan paket konsultatif tentang itu. Ya Bu, Bapak. Jadi pendekatannya itu bagaimana kebutuhan user dan juga bagaimana kemampuan yang ada di pihak perguruan tinggi. Dan juga bagaimana ketersediaan sumber pendanaan. Kemudian apa dalam penyusunan paket melibatkan siapa? Ya, dari Rahmat Bahtiar, lanjutannya tadi Bu. Apakah dalam penyusunan paket melibatkan juga user atau Dinkes, Pemprov, dan Pemkam?
Oke. Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa kami bisa minimal 5 paket yang ada di UGM ini juga berdasarkan pengalaman lapangan, ya. Pengalaman lapangan yang sering kami berhubungan adalah dengan NTT, DIY, Papua. Nah, dari sana kita mengetahui kebutuhan secara umum dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, tetapi tentu masing-masing kabupaten kota seluruh Indonesia ini mungkin akan ada beda kebutuhannya. Nah, oleh sebab itu nanti kami menyusun paket berdasarkan teori yang ada di perguruan tinggi dan dikombinasi dengan pengalaman di lapangan. Nah, contoh di UGM. Kami, tim KIA UGM di bawah PKMK, FK UGM, itu setiap 1 bulan sekali, itu kami ada diskusi tentang KIA yang dilakukan bersama-sama dalam tim diskusi KIA, di mana keanggotaannya adalah keahlian ibu anak dan keahlian manajemen yang ada di FK, ditambah dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan Rumah Sakit. Dan itu kami setiap minggu melakukan diskusi-diskusi, sehingga dari diskusi-diskusi itu kita bisa melihat apa sih kebutuhannya. Nah, jadi harapan kami, perguruan tinggi sudah mulai bagaimana caranya untuk dekat dengan kabupaten kota atau provinsi yang berada di wilayah regional Bapak Ibu, untuk mendapatkan permasalahan-permasalahan sehingga paket yang disusun itu sesuai dengan kebutuhan. Begitu Ibu. Nah, dan kegiatan ini pun membutuhkan pembiayaan. Nah, mungkin untuk tahap awal bisa investasi dari fakultas masing-masing atau kelompok ini masing-masing. Makasih. Halo. Sini sering Pak Pinus berdiskusi Oke, silakan mengenai Bapak. KIA ini. Iya. Cuma karena kami khawatir nanti ini ada 2 dikotomi nanti, karena di Dinas Kesehatan juga ada. Halo. Halo. Silahkan Pak, kami Silakan, Pak. mendengar. Ya. Ya. Iya. Hah. Di Unmul ya. Ini di Jogja ada pertemuannya itu, ada Dokter Ahmad di situ sekarang sebetulnya. Mungkin ikut bergabung enggak? Iya, iya. Dokter Ahmad. Oh, Dokter Ahmad. Iya, Dokter Ahmad Bahtiar Jogja sekarang. bergabung, iya. Bergabung di ruangan ini. Rahmat Bahtiar ya. Iya, Pak Ahmad Bahtiar sudah gabung, Pak. Silakan Bapak. Iya. Ada di Jogja sekarang. Oh, Nggak tidak, bergabung di Bapak. ruangannya. Jadi tidak berada di Jogja. Jadi sistem kami ini adalah sistem webinar. Jadi seminar berbasis web. Ya, jadi yang ada di UGM hanya orang UGM, sedangkan yang 7 kelompok yang lain berada di masing-masing fakultasnya. Tetapi kita bisa saling mendengarkan. Begitu Bapak? Iya. Jadi kalau Bapak mau bertanya ke Pak Ahmad juga bisa. Iya. Iya. Jadi boleh, antar peserta juga boleh. Silakan Pak Pinus. Oh iya. Ini materinya yang beberapa modul ini, ada yang diminta berhubungan dengan KIA, ada yang diminta dengan yang berhubungan dengan fraud. Itu apa hubungannya itu ya? Oke, iya. Halo. Baik Pak. Jadi begini Pak, di dalam ASM, jadi kami setiap tahun FK UGM setiap ulang tahunnya itu bulan Maret itu melakukan ASM. Itu berbagai-bagai paket, ya berbagai-bagai paket kami kami sampaikan untuk kalau dulu sistemnya adalah seminar dan workshop. Tetapi sekarang kami mulai dengan blended learning. Blended learning di mana itu kombinasi antara PJJ dengan tatap muka. Karena kami merasa dengan PJJ self learning, kemudian ada diskusi online ya, dan mungkin nanti juga kami akan pakai mailing list untuk diskusinya itu.
itu mulai kita kembangkan sekarang, Pak. Jadi tidak semua harus datang ke UGM sekian lama dengan menghabiskan waktu dana pikiran yang banyak. Cukup dari jauh. Nah, tetapi tetap ada kegiatan iya. tatap mukanya. Nah, FAUD juga adalah merupakan salah satu blended learning yang kami adakan. Nah, tapi FAUD yang kami adakan terkait dengan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Iya. Ya, nah adakah kaitan dan KIA? Ya ada, masih kaitannya tapi tidak terkait langsung. Ya, jadi kalaupun keterkaitannya itu di dalam FAUD nanti juga ada program KIA yang ada di JKN itu, ya tentu ada kaitan, tetapi tidak terkait langsung, Bapak. Jadi itu merupakan materi sendiri-sendiri. Oke? Halo, ya. Jadi kami banyak sekali paket yang kami telurkan di ASM ini. Salah satunya ini peningkatan peran perguruan tinggi di dalam KIA, kemudian fraud, kemudian juga ada bencana, kemudian juga kami tentang pendidikan dokter dan lain-lain, Pak. Oke? Jadi begitu, Pak. Hubungannya terima kasih bahwa di banyak, blended Ibu. learning ASM ini ada fraud, ada KIA. Ya. Silahkan Iya, Bu. halo. Iya, silakan Ibu Deborah. Ya, Iya. ya, Ibu Dena. Iya, Saya Ibu Deborah dari ingin Unpati. memberikan permasalahan kami tentang keterlibatan orang dinas dalam tim konsultan. Apa kata dia? Nah, kan di Ambon itu masih, halo? Iya. Halo. Halo? Ya silahkan Bu, Silakan kami Ibu. mendengar. Kami Ya. dengar. Iya, iya, iya. Di Ambon itu kan kami memiliki tenaga yang masih sangat terbatas untuk fakultas kedokterannya, sehingga untuk tenaga dosen juga masih diambil pengajar-pengajar tidak tetap termasuk orang dari dinas. Nah, kesulitan juga yang sama kami hadapi untuk menyusun tim konsultan ini, sehingga beberapa anggotanya harus kami ambil dari dinas. Dan memang sudah kita diskusikan bersama bahwa ternyata dinas itu kan sebagai provider yang akan sebagai klien yang akan menggunakan jasa ini. Bagaimana kira-kira Bu jalan keluarnya? Terima kasih. Iya. Baik Ibu. Jadi tentu di masing-masing wilayah atau masing-masing perguruan tinggi tentu ada masalah-masalah tersendiri ya. Yang sifatnya sangat lokal spesifik ya. Jadi di UGM seperti apa, Unpati seperti apa, Undana seperti apa. Nah, tapi paling tidak di masing-masing itu minimal istilahnya itu tenaga-tenaga ahlinya lebih banyak dibandingkan dengan di tempat lain ya, karena ini kan ahli-ahli. Nah, kalau di Ambon sebagai dosen juga melibatkan orang-orang dinas. Nah, sebenarnya dalam konsep ini dinas itu, institusi dinas itu adalah sebagai user, sebagai pengguna dari tim konsultan ini. Begitu ya Ibu ya. Nah, tetapi kalau kondisi di sana bahwa orang dinas itu menjadi pengajar atau ya dosen di Unpati, nah silakan saja. Jadi silahkan saja bahwa mereka itu menjadi tim di sini, itu karena kapasitas dia sebagai ahli atau dosen yang terlibat di dalam tim konsultan. Tapi nanti juga memang harus hati-hati karena tugas dari tim konsultan ini kan memberikan nasihat-nasihat kepada dinas kesehatan, memberikan konsultasi kepada dinas kesehatan apa yang harus dilakukan ya. Tetapi kalau dilihat dari kemudahan mendapatkan permasalahan, ini adalah salah satu yang baik juga karena dosen-dosen yang ada di Unpati berasal dari dinas. Jadi silakan aja, tetapi harus nanti pada waktu bekerjanya harus dipisahkan. Ini adalah pekerjaan konsultan untuk institusi dinas kesehatan. Begitu Ibu ya. Ya, jadi apapun yang terjadi, istilahnya apapun yang kondisi yang terjadi di masing-masing wilayah atau di masing perguruan tinggi, silahkan aja. Yang penting itu bagaimana perguruan tinggi sudah mulai turun ke bawah. Jadi mengetahui betul permasalahan-permasalahan ada di wilayah. Jangan sampai kita-kita yang ada di kedokteran ataupun di kesehatan masyarakat itu
hanya berada di Menara Gading, jadi tidak menjangkau tanah, tidak tahu apa permasalahan yang ada di masyarakat yang membutuhkan pemikiran dan tenaga dari para ahli yang ada di fakultas atau di universitas. Begitu, Ibu? Jadi Ya, terima oke kasih, saja. Bu. Ya, silakan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Ya, terima kasih. Baik, Ibu. Silakan, mungkin ada yang lain lagi. Sa Simbolon. Pertanyaannya begini, apakah kegiatan konsultasi dapat terintegrasi dengan kegiatan atau program di Dinas Kesehatan? Kalau dapat, apakah penganggarannya tidak menjadi masalah? Yang kedua, berkaitan dengan tugas minggu depan, apakah ketua dalam satu paket intervensi dapat menjadi ketua atau anggota pada paket intervensi lainnya? Itu Bu pertanyaannya. Ya, nanti dia banyak sih pertanyaannya. Baik, apakah kegiatan konsultan dapat Dapat terintegrasi? Oh iya. Justru harapan ke depan justru terintegrasi ya. Jadi nanti apa yang disediakan oleh tim konsultan, paket-paket konsultan itu sesuai dengan kebutuhan dinas. Nah, ke depan ya nanti dengan mulainya ada apa namanya, kami memicu kegiatan ini, memang fakultas sudah mulai berhubungan dengan dinas. Ya, dengan dinas kesehatan ya, untuk apa sih permasalahan di sana, mulai mempelajari permasalahan di lapangan ya, kemudian kira-kira butuhnya apa. Nah, kebutuhan dinas itu fakultas atau tim konsultan menyiapkannya ya. Jadi salah satu kalau ini sudah mulai akan lebih nyambung itu, Bapak Ibu memang sudah mulai mempelajari renstra maupun profil yang berada dari masing-masing dinas kesehatan yang ada di wilayah. Nah, nanti bagaimana penganggarannya? Nah, di situ jadi bagaimana penganggarannya? Jadi kalau nanti tim konsultan sudah bisa menyusun anggaran konsultasi ini, lah ini yang disodorkan kepada dinas kesehatan. Ya, supaya nanti dinas kesehatan bisa memasukkan anggaran konsultasi ini ke dalam anggaran dinas. Ya, kalau belum bisa tahun ini, ya untuk tahun depan. Ya, jadi itu memang di situ yang penting adalah anggaran. Kenapa Bapak Ibu diminta untuk menyusun anggaran? Karena ini nanti dinas untuk konsultasi ini anggaran sekian. Nah, meskipun nanti mungkin akan ada negosiasi antara tim konsultan dengan tim dari dinas. Nah, tim dari dinas ini adalah nanti di bawah Pemda. Ya, tim. Jadi memang diharapkan di masing-masing kabupaten kota ada tim yang akan berhubungan dengan tim konsultan ini untuk membangun apa sih kebutuhannya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ketua kelompok untuk masing-masing paket dapat menjadi ketua atau ketua secara umum atau menjadi anggota di masing-masing paket? Bisa. Jawabannya bisa. Jadi karena orang itu memiliki keahlian, jadi keahliannya ini dibutuhkan di paket ini. Tapi ada juga yang keahliannya hanya satu paket. Tetapi ada seseorang yang mungkin di 5 paket itu masuk semua, boleh. Kalau memang tidak ada orang lain. Tapi kalau ada orang lain yang sama keahliannya, ya diberikan dulu kepada orang lain. Dan beliau juga bisa berperan juga sebagai ketua kelompok atau ketua umum tim konsultan. Contohnya di UGM, ya. Contoh penanggung jawab konsultan yang ada di UGM ini di PKM adalah Dr. Ova Emilia SPOG PhD dan Profesor Dr. Laksono Trisnantoro. Itu adalah penanggung jawab utamanya yang terbagi di dalam 5 paket konsultasi. 5 paket konsultasi ada ketuanya. Tetapi beliau berdua ini bisa masuk sebagai anggota di masing-masing paket konsultasi sesuai keahlian beliau. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, mulai minggu depan perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan jadwal, mulai minggu depan kita akan masuk ke modul ya coba di gambar, ya gambar, bukan gambar bawah, ke bawah sayang, mapping, iya,
mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan gambar ini. Berarti nanti desain pekerjaan kita adalah seperti ini. Nah, Bapak Ibu itu bisa melihat di mapping ini ada bagaimana mapping permasalahan dan juga intervensi apa yang diberikan sesuai dengan permasalahan. Jadi begitu ya. Jadi ini kan begitu yang Bapak Ibu tanyakan juga. Nah, permasalahan itu mulai dari masyarakat, Posyandu, UKS, BPS, Polindes, Pustu, Puskesmas, Puskesmas Ponet sampai ke rumah sakit dan rumah sakit Ponet dan di Dinkes Pemda sendiri. Tentu di sana banyak permasalahan yang Bapak Ibu akan lakukan assessment kepada mereka, ya. Nah, dan contohnya itu bisa diklik-klik di masing-masing, ya. Jadi misalnya secara garis besar bagaimana permasalahan yang ada di masyarakat, ya. Di self assessment dulu. Nah, kemudian paket-paket intervensinya itulah yang merupakan paket. Nah, kami berdasarkan ini, berdasarkan mapping intervensi ini kami ada membuat 5 paket, yaitu mulai dari hulu sampai hilir. Nah, mulai dari hulu sampai hilir. Tetapi karena permasalahan perencanaan itu merupakan dasar semuanya, maka mulai Jumat depan, setelah diskusi tentang materi umum, kita akan berdiskusi khusus antara tim konsultan yang bekerja di masalah perencanaan. Itu akan berdiskusi dengan tim konsultan FKUGM. Ya, di situ udah ada nama-namanya, nanti dilihat. Nah, kemudian untuk begitu juga Jumat berikutnya, kita akan selain kita membahas tentang kegiatan di hulu, yang akan nanti dipandu oleh Pak Dwi Handono. Di situ juga setelah 1 jam kita berdiskusi secara umum, nanti akan berdiskusi antar tim. Jadi tim konsultan tentang paket konsultasi kegiatan di hulu dengan yang ada di Bapak Ibu, dengan yang ada di kami. Begitu seterusnya, seperti yang ada di dalam jadwal yang kami buat. Kemudian 14 kegiatan hulu, 21 Maret tentang kegiatan di hilir, 28 Maret itu ada 2 yang kita bahas, yaitu sistem rujukan dan surveillance respon. Itu dalam 1 minggu 2 bahasan. Nah, Bapak Ibu, munculnya ini, ya munculnya paket-paket ini karena tadi berdasarkan mapping intervention yang kami bahas bersama dengan Dinas Kesehatan yang ada di Jogja, di DIY maupun di NTT maupun di Papua. Jadi muncul seperti itu, ya. Bapak Ibu, seandainya kan tadi saya bisa menangkap bahwa belum tentu semua tim itu bisa dibentuk oleh Bapak Ibu karena keterbatasan orang. Dan juga Bapak Ibu belum memahami kira-kira apa nanti kebutuhan usernya. Nah, oleh sebab itu bisa saja setiap minggu besok, jadi sesuai dengan yang kami desain, yaitu jam pertama untuk membahas secara umum tentang isi daripada materi-materi yang sudah kami upload. Kemudian jam kedua, jadi jam 10 sampai 11 dipakai untuk pembahasan per paket. Nah, kalau di situ belum bisa membentuk secara tegas siapa saja, ya silakan saja semua tim ikut di dalamnya. Ya, jadi nanti semua anggota tim ikut di dalam diskusi yang seharusnya kita fokuskan untuk tim konsultan yang sama dari para peserta dengan yang ada di UGM. Begitu Bapak Ibu. Nah, dan akhir nanti kita akan tatap muka dalam bentuk workshop tanggal 29 Maret di Jogja, di UGM. Silakan, mungkin ada tanggapan tentang masalah ini? Ya, silakan Putina. Halo. Itu Ibu mau tanya soal workshopnya nanti Sabtu 29 Maret. Iya. Apa juga di diskusi online juga disiarkan maksudnya? Iya, pasti.
Itu sudah Iya. merupakan- Tinggal kami yang tidak bisa ke sana kan. betul. Jadi itu Bisa. sudah komitmen. Komitmen UGM adalah bagaimana maksud kami PKM KFK UGM komit untuk membagi ilmu dengan cara apapun ya. Jadi salah satunya dengan bisa Bapak Ibu mengikuti ya, karena kami juga bentuknya webinar, juga live streaming ya. Jadi nanti intinya yang syukur bisa datang ke Jogja ya, mungkin tidak bisa datang semua ya, silahkan Ibu atau perwakilan ya, tetapi yang lain mengikuti secara webinar seperti ini atau live streaming sesuai nanti bagaimana. Ya Ibu ya, ikut Ibu ya. Jangan ada yang ketinggalan tiap sesinya Ibu. Jangan kami minta setiap sesi jangan ada yang ketinggalan supaya apa? Karena dengan mengikuti semua sesi ini ya kita katakan ya 50% itu Bapak Ibu sudah siap menjadi konsultan. Saya tidak bisa mengatakan 100% ya, karena masih akan diikuti dengan workshop dan juga ada pelatihan-pelatihan khusus. Begitu Ibu? Iya. Oke, kami tunggu. Yang jangan sampai dari tempat Ibu nggak ada yang datang loh. Karena itu kita akan membuat perencanaan strategis untuk ke depan. Silakan, ada lagi? Iya, paham? Jelas ya Bu? Iya Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu Jenny mau mendiskusikan apa? Ibu, saya mau bertanya tentang mapping intervention. Iya. Iya, silakan Ibu yang mau ditanya. Ya, ini silakan. Mapping intervention-nya ini sudah disiapkan dulu sebelum dibuat paket-paketnya. Saya bisa memahami tadi karena tentunya pemahaman yang salah. Jadi memang mapping intervention ini dilakukan sebelum menyiapkan paket. Iya. Jadi jadi ini dibuat dulu sebelum paket. Jadi berdasarkan karena kami sudah istilahnya banyak berhubungan dengan Dinas Kesehatan ya, dengan Kemenkes dan sebagainya. Jadi ini sudah kita buat dulu. Jadi dari permasalahan yang muncul coba kita tata. Maksudnya itu ini harus mendahului semuanya. Jadi sebelum kita masuk ke intervensi apa yang akan kita lakukan ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman di sini kami menyusun seperti ini, dan permasalahan ini bisa diklik masing-masing itu untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang ada di masyarakat, di posyandu dan seterusnya ya. Tapi bukan berarti hanya itu Ibu. Itu adalah sebagai di dalam tim saja Bu. Checklistnya itu. Ya. Dari semua checklist yang ada itu kita bukan, maksudnya dalam tim kita lakukan self assessment permasalahan apa yang ada di wilayah kerja seperti itu atau? Iya. Jadi sebaiknya checklistnya ya. Iya. Jadi adakan dulu assessment. Ya, jadi untuk mengetahui permasalahan di wilayah itu perlu ada assessment dulu. Nah, asesmennya monggo silakan dengan cara apapun, minimal memakai konsep self assessment yang kami susun seperti ada di dalam web kami. Ya, jadi yang permasalahan merah-merah itu ada anunya itu Bu, tapi masih itu sangat masih global sifatnya, bisa didetailkan lagi. Ya Ibu, sambil melihat juga renstra maupun profil masing-masing dinas kesehatan yang ada di wilayah Ibu, baik provinsinya maupun kabupaten kota. Begitu ya Bu. Nah, adapun yang di kanan, kami mencoba intervensi apa saja, itu mulai dari hulu. Jadi atas itu istilahnya hulu. Yang hijau itu hulu, sampai ke bawah itu sampai ke hilir. Itu intervensi-intervensi yang selama ini ya sudah kami lakukan. Begitu Ibu? Iya, jadi itu bisa diklik. Kalau nanti kliknya itu tidak bisa, berarti itu masih kosong. Ya, karena kami juga ini bukan berarti ini sudah siap semuanya, tetapi juga dalam proses. Ya, nah, silakan Ibu, kalau Ibu mau membuat. Maksudnya ada checklistnya sebagai contoh untuk misalnya baik sekali ada dari UGM sudah menyediakan checklistnya. Tidak begitu jelas Ibu. Apa Ibu ketik aja Bu?
Halo Bu Jenny. Bu Jenny? Checklistnya juga bisa dilihat. Iya, checklistnya bisa dilihat. Ibu kan Halo? Iya, halo Iya, Bu halo. Jenny. Bisa dilihat. Saya pikir bisa. Jadi Ibu, kami udah nyiapkan di dalam meeting ini, tinggal Ibu cek. saya sedang checklistnya. Jadi mungkin jadi ternyata bisa menambahkan misalnya di masyarakat ada 10 permasalahan di sini, kita bisa tambahkan lagi permasalahan apa yang spesifik di daerah tersebut. Iya. Jadi Ibu boleh menambah atau nanti mencari tambahannya. Iya. Jadi bisa lebih dari 10 itu hanya contoh aja. Bisa dikembangkan ya Bu ya. Contoh saja benar. Iya. Dikembangkan sendiri Iya. Bu. Iya, sesuai dengan kondisi setempat. Iya. Begitu Iya, Ibu? kondisi. Iya, Iya. jadi dikembangkan. Kemudian yang untuk permasalahan kelihatannya sudah isi semua checklistnya, sedangkan yang intervensi itu memang belum semua. Belum semua, kami sedang mengembangkan, tapi udah banyak yang terisi. Ya, minimal yang 5 tadi. Jadi ada perencanaan penganggaran berbasis bukti, kemudian sistem rujukan, kemudian penggunaan surveillance response, kemudian pelayanan klinik ya atau di pelayanan di hilir, dan juga nanti kita akan nambahkan tentang yang pendekatan hulu yang ijo-ijo di atas. Ya? Iya. Begitu Ibu? Bu Jenny, gimana Bu? Terima kasih. Ya, oke. Maka tambah jelas. Ada lagi yang mau gabung? Ini ada pertanyaan dari Bu Ike Anggraini dari FKM Unmul. Hanya mungkin tadi sebagian udah dijawab sama Ibu, tapi coba saya bacakan lagi ya. Bagaimana Bu jika 5 paket yang sudah ada di UGM kami detailkan kembali seperti paket kerja, paket kerja, menarik benang merah antara paket-paket yang dicontohkan dengan ketersediaan SDM yang ada. Iya, baik Ibu. Jadi silakan saja. Sangat ditunggu dan nanti itu mungkin juga bisa menjadi bahan diskusi selanjutnya. Jadi mungkin, kalau paket seperti di UGM, kayaknya kami belum mampu. Atau mungkin sudah mampu, cuma belum lihat aja potensinya. Tetapi justru yang mau dibuat adalah paket lain. Silakan Ibu. Sangat diperbolehkan. Ya, justru nanti akan bisa di-share dengan teman-teman yang lain juga. Ya, seperti UGM men-share kepada Bapak Ibu sekalian apa yang sudah bisa kami lakukan. Iya. Sudah Ibu?